Industri pangan menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo di era pemerintahnya. Dengan program Asta-Citanya, Prabowo menargetkan Indonesia berhasil untuk swasembada pangan. Keseriusan pemerintah bisa dilihat dari aparat yang menangani masalah pangan. Di samping Menteri Pertanian sebagai lead sektor produksi, pemerintah juga membentuk Menko di bidang pangan. Apa saja langkah pemerintah untuk mencapai visi ini? Bagaimana pemerintah mengatur cadangan pangan sehingga bisa terintegrasi dari produksi pangan, pasca panen hingga sampai ke konsumen? Berikut penjabaran komprehensif dari Kepala Badan Pangan Nasional, Bappenas, Arief Prasetyo Adi kepada Kontan beberapa saat yang lalu. Swasembada pangan itu artinya pangan, ya. Pangan itu bukan hanya beras, tapi pangan. Pangan-pangan strategis apa yang sekarang menjadi pokok? Tentunya kalau Badan Pangan itu ada Perpresnya, Perpres 66 tahun 2021. Beras, jagung, kedelai, itu yang harus dijaga tuh, ya. Telur, daging ruminansia. Kemudian lead sektor untuk produksi itu tentunya Pak Menteri Pertanian. Baru kabinet ini juga ada Menko, namanya Menko di bidang pangan. Ya, artinya betapa seriusnya Pak Presiden Prabowo ya mempersiapkan swasembada pangan. Jadi dalam koordinasi Menko Pangan tentunya kita semua ya koordinasi Pak Zulkifli Hasan, kita semua mempersiapkan itu. Kalau boleh saya bagi, berarti ada produksi, ada pasca panen, ya, kemudian bagaimana mengatur cadangan pangan, bagaimana sampai dengan konsumen. Jadi itu walaupun pekerjaan tupoksinya agak sektoral, tetapi sebenarnya ini harus komprehensif, terintegrasi. Nggak bisa produksi saja yang ditingkatkan, kemudian tidak mempersiapkan pasca panen. Nggak bisa juga pasca panennya sudah selesai, gudangnya nggak ada. Nggak bisa juga udah ada semuanya, distribusi ke konsumennya nggak sampai. Jadi harus terintegrasi dan kita harus berpikir komprehensif, ya, sehingga ada Menko Pangan. Gitu ya. Kalau ditanya langkah-langkah apa saja, hari ini kalau saudara saya Pak Amran kan sudah mempersiapkan oplah, optimalisasi lahan. Kalau zaman dulu tuh namanya intensifikasi. Kemudian cetak sawah dan lain-lain itu kalau dulu namanya ekstensifikasi. Ya. Kemudian pembangunan saluran irigasi, ya. Ini ada 2 juta hektar persiapan benih. Kemarin saat kemarau ada pompanisasi. Ya. Kemudian pupuk yang tadinya hanya 4,7 jadi 9,5 juta ton. Ya. Prosesnya dipercepat. Bulog yang tadinya serapnya ya 1 tahun ya hanya 1 juta ton. Sekarang 5 bulan ya, udah 2,4 juta ton. Cadangan pangan yang dulunya hanya 1,2 juta ton, hari ini 4 juta ton. Kan kelihatan. Jadi kalau ditanya stepnya itu, ya setiap kementerian lembaga diminta menjalankan Badan Pangan, tentunya perintah Pak Presiden, harga gabah 6.500, any quality udah disiapkan. Bulog minimal 6.500. Hari ini harga gabah ada yang udah 7.000, 7.200 gitu. Kemudian harga eceran tertinggi juga kan kita jaga ya. Harga pembelian pemerintah supaya petani itu harus semangat nanam itu nggak boleh jatuh, kan jaga semua. Kalau ditanya stepnya ya ini sekarang on track. Kebutuhan nasional beras itu kan 30,5 juta. Kalau produksi kita sudah 31 juta, itu swasembada kan.
Jadi kalau kebutuhan 30,5, produksinya 31 juta, itu artinya kan sudah. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kemarin impor gitu kan? Karena kemarin itu kita mempersiapkan cadangan pangan pemerintah, ya. Jadi kalau kita produksinya itu par, ya, produksinya par, dekat-dekat aja, padahal kita menghitung kalau boleh nih cadangan pangan pemerintah kita tuh minimal 2 juta ton pada waktu itu. Ya. Jadi kita beli untuk kita simpan sebagai cadangan pangan pemerintah. Kenapa kita perlu cadangan pangan pemerintah? Pada saat di semester 2, produksi itu biasanya di bawah. Semester 1, karena kita masih tada hujan, ya, itu biasanya Maret April itu panen raya. Panen raya itu berarti 5 juta ton setara beras. Gabahnya kurang lebih 2 kali lipatnya. Ya, itu yang namanya panen raya. Kalau kita bicara Oktober, November, Desember, ya, produksinya di bawah 2,6 juta ton, itu rata-rata kebutuhan kita tiap bulan. Maka di bulan-bulan itu harga beras akan naik. Karena gabahnya berebut. Penggiling padi itu pada bulan-bulan itu tidak ada gabah yang digiling, kurang gitu maksudnya. Teori supply and demand, begitu shortage gabah, berarti harga gabah naik. Kalau harga gabah naik, berarti harga beras akan naik. Nah, di saat itu pemerintah waktunya melakukan intervensi. Sekarang kita udah tahu nih bahwa di bulan itu kondisinya begitu, ditambah El Nino. Berarti kebijakan kita pada waktu itu adalah impor kebutuhan dari luar negeri. Nah, hari ini kita ingin cadangan pangan pemerintah, tapi dari produksi dalam negeri, gitu. Dan kebetulan airnya lebih banyak, bukan El Nino. Jadi waktunya kita adalah ngambil yang bukit itu tuh, ya, produksi lagi tinggi, diambil 2 juta ton masuk ke Bulog, betul nggak? Ditambah 2 juta ton, 1,8 juta ton sebelumnya. Dikurangi pengeluaran kita di Januari Februari yang tuh produksinya masih rendah untuk melakukan intervensi SPHP. Jadi stok kita itu kita simpan untuk melakukan intervensi, baik itu stabilisasi pasokan atau harga pangan. Yang satu lagi nanti amit-amit nih ya, kalau ada disaster, ada apa, itu kita masih bisa kirim ke Papua kemarin, kirim ke Jawa Timur, kirim ke daerah longsor ya. Itu kita punya cadangan pangan. Memacu produksi padi tak lepas dari pembangunan sistem irigasi. Kalau rencana pembangunan irigasi dari Kementerian Pertanian bisa dieksekusi Kementerian PU, maka makin banyak petani yang bisa terus menanam di musim kemarau. Waduknya sudah, embungnya ada. Nah, dialiri ke saluran premier, sekunder, tersier, masuk ke sawah, itu menjadi penting. Jadi, indeks pertanaman kita saat ini itu baru 1,52. Jadi 1 tahun itu hanya nanam 1,5 kali. Kita inginnya bisa naik ke 2, bisa naik ke 2,5. Nggak lain caranya adalah irigasi. Ya. Jadi tanda-tanda saluran irigasi itu sudah terimplementasi sesuai permintaannya Pak Mentan. Pak Mentan loh yang minta kepada PU, PU yang mengerjakan. Uangnya dari Kementerian Keuangan. Adalah pada saat nanti Oktober, November, Desember, Januari itu produksinya di atas 2,5 juta ton. Setara beras. Berarti sekitar 4-5 juta ton per bulan.
Berarti nanamnya harus minimal 1 juta hektar. Ya, karena 1 juta hektar itu akan menghasilkan 5 ton, ya, 5 juta, berasnya akan jadi 50% kurang lebih, jadi 2,5 juta ton. Jadi harus minimal menanam 1 juta hektar. Kalau bisa sampai 1,2 juta, wah top. Pada saat itu ya, gitu. Tinggal ditarik mundur 3 bulan, karena umur padi rata-rata kan 100-110 hari. Jadi tarik 3 bulan. Jadi kalau kita panen raya itu di bulan Maret, April, berarti bulan Januari, bulan Desember itu kita nanam. Pas kita nanam, itu kondisi kita di bulan Desember tuh kita lagi kekurangan produksi. Grafik ini nggak berubah begini. Yang bisa merubah itu satu, irigasi. Penelitiannya Pak Rahmat Pambudi itu menginformasikan bahwa 1 kilo beras itu perlu air itu 5.000 liter. Jadi padi itu salah satu tanaman yang perlu air. Kalau airnya masih nunggu hujan, ya trennya nggak berubah kan kayak gitu. Sekarang kita mau trennya itu semuanya rata itu kan, minimal di 2,5. Caranya gimana? Irigasi, udah nggak ada cara lain. Nggak mungkin kita nggak memperbaiki saluran air gitu. Masang pompa, berapa banyak pompa? Ya kan, pompa itu kan kemarin sementara tuh. Pada saat kondisi seperti itu kalau masih bisa dipompa dari sungai. Kalau nggak bisa dipompa dari sungai, jadi air penting. Kompleksitas masalah pangan tidak berhenti di sini. Harga beras selalu menjadi dilema. Untuk konsumen tentunya harga rendah yang diharapkan. Sebaliknya untuk para petani harga jual tinggi yang mereka idam-idamkan. Karena perintah Pak Presiden, jangan sampai harga di tingkat petani itu jatuh. Jadi bantuan pangan itu sebenarnya sama SPHP salah satu instrumen untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Sekaligus juga menjaga harga di tingkat produsen. Kenapa? Karena pada saat produksi berlebih, dibeli dengan harga yang bagus, misalnya hari ini kemarin dibeli 6.500, masukkan gudang Bulog. Pada saat produksi turun, harganya naik, pemerintah intervensi, yaitu fungsi cadangan pangan pemerintah. Beberapa waktu lalu kita pernah mau mengintervensi, tapi cadangan pangannya di bawah 800.000 ton. Jadi kita nggak bisa ngintervensi. Sehingga market itu melihatnya, oh kita nggak punya stok gitu. Itu pasti naik karena gabah kering panennya produksinya terbatas waktu itu karena El Nino gitu ya. Jadi secara otomatis harga gabahnya naik. Harga gabah naik berarti harga beras naik. Nah pada saat itu harusnya kita intervensi. Hari ini kita insya Allah nggak khawatir karena kita punya cadangan salah satu yang terbaik 4 juta ton. Tapi apakah intervensi pemerintah mampu menjawab kebutuhan orang-orang miskin? Bantuan sosial untuk orang-orang miskin seringkali berantakan dalam pelaksanaannya. Ada orang berhak tapi tidak mendapat bantuan. Ada juga bantuan yang tidak tersalurkan. Penyebabnya, lebih banyak karena data orang miskin pemerintah ada dalam berbagai versi. Apakah masalah klasik ini akan terulang? Nanti kita menggunakan data DTSEN. Data dari ini Bappenas, BPS sama Menteri Sosial ya. Itu ada seleksi sampai ke penerimanya, kemudian dari BPKP itu harus diverifikasi. Ya kita semua sepakat, saya kemarin dengan Menteri Sosial, kita menggunakan semuanya data yang sama. Itu yang dipakai data untuk PKH, itu yang dipakai untuk bantuan pangan pemerintah, itu data
sama. Dulu desil 1 sampai 10 kan ya. Ini diprioritaskan desil 1 sampai 7. Sebenarnya Badan Pangan tuh yang paling penting sebenarnya desil 1 2. Jadi masyarakat atau saudara-saudara kita yang paling dibantu gitu ya. Yang paling miskin itu desil 1 dan desil 2. Nah, angkanya kemarin waktu terverifikasi awal 14,3 juta. Setelah itu diverifikasi tambahan lagi oleh BPKP 16,5 juta. Ya. Tapi proyeksi kita sekitar 18,3 juta. Jadi kita akan siapkan 18,3 juta. Berapapun nanti angka verifikasi dari BPKP itu yang kita pakai. Sekarang ongoing proses, angkanya udah sampai di 16,5. Tapi proyeksi kita sama-sama itu sekitar 18,3 juta. Kalau prediksi saya kalau di bantuan pangan akhir Juni. Ya. Karena kita perlu mempersiapkan rebagging menjadi 10 kilo. Kita perlu persiapan ya untuk memberikan beras dengan kualitas yang baik ya kepada masyarakat. Jadi itu nanti akan kita buka, kita teknisnya ya kita siapkan gitu ya, supaya masyarakat tuh dapat bantuan pangan berasnya baik gitu ya. Nggak boleh tuh beras yang tidak baik. Itu perintahnya udah begitu gitu ya. Jadi Bulog harus benar-benar menjaga stok yang ada, kualitasnya ya, dan juga mendistribusikannya juga dalam kondisi yang baik. Isu utama swasembada pangan tentulah masalah kesejahteraan petani. Petani yang bekerja keras sulit sekali menjadi sejahtera. Bagaimana nasib petani sekarang ini? Itu kerennya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo menyampaikan beli gabah petani 6.500 inequality. Pernah ada nggak? Membeli gabah petani 6.500 apapun kualitasnya. Apa sih maksudnya? Kesejahteraan petani. Nggak pernah ada terjadi beli gabah inequality. Kita tahu resikonya. Resikonya itu kalau gabah kurang baik, maka berasnya akan kurang baik. Tapi itu demi petani loh. Jadi saya pernah ada satu keputusan kepala badan yang 6.500 dengan refraksi. Cuma beda 10 hari kalau nggak salah dirubah inequality. Kalau dari sisi bisnis ya, menguntungkan nggak inequality? Enggak. Kalau dari sisi petani menguntungkan nggak? Menguntungkan, tetapi ya kita juga harus sampaikan kepada publik ya bahwa petani juga sudah diberi fasilitas seperti itu, tapi jangan kirim gabah yang masih hijau. Kan kita belinya gabah kering panen, bukan gabah hijau. Atau gabah yang sudah hitam-hitam. Jadi jangan Pak Presiden kita sudah berbaik hati membuat itu terus ngirim gabahnya nggak keterlaluan gitu maksud saya. Kalau masih hijau ini misalnya ya, sebenarnya belum waktunya dipanen duluan masih hijau itu contohnya. Nah, ada juga yang udah kecampur sama air gitu ya. Ada yang butir hampanya besar ya, banyak gitu. Nah, tapi Pak Presiden itu minta tolong petani dijaga. Yang kayak gini kan 1, 2, 3 oknum. Ya, tapi kalau banyak udah bukan oknum. Sehingga para penyuluh, kemudian teman-teman kan Babinsa juga membantu. Jadi, nah kemarin udah terbentuk. Ya, terbentuk tuh maksudnya ini loh kualitas yang ini. Ya, jadi kalau ditanya bagaimana kesejahteraan petani, itu satu. Ya. Kemudian yang kedua, nilai tukar petani, khususnya NTPP, nilai tukar petani tanaman pangan, artinya berapa yang di-spending, berapa yang didapat, itu harus di atas 100. Itu tandanya petani kita menerima lebih.
Kalau mau baik ya angkanya harus 110, 115, 120. Caranya tadi ya produktivitasnya ditingkatin. Jadi petani itu sama-sama 1 hektar. Mas produksinya 5 ton, Mas produksinya 6 ton, Mas produksinya 7 ton. Ya. Kalau rata-rata nasional 5,2 dinaikkan ke 6, nah itulah. Jadi yang kita naikin itu produktivitas. Cara naikin produktivitas gimana? Oh, berarti mulai dari persiapan lahan, tadi air, benih, bibit, pupuk, pasca panen, penyimpanan, itu mesti benar. Ya, nggak bisa sepotong-sepotong. Udah bagus airnya, udah bagus lahannya segala macam, habis itu panennya combine harvesternya bocor. Juga produksinya rendah. Udah panennya bagus, disimpan, kena air hujan, cadangan pangan kita ya rusak. Jadi itu mesti komprehensif. Nah, khusus petani, nggak ada cara lain, produktivitasnya dinaikin. Kalau produktivitasnya masih 4 ton, 5 ton, susah. Kemudian, lahan kalau yang digarap 0,25 ya, nggak nyampe sehektar, 2. Kenapa sih dulu transmigran itu 2 hektar? Karena zaman itu sudah dihitung bahwa economic of scale-nya itu masuk di 2 hektar. Nah, petani ini juga macam-macam. Ada petani penggarap, dia nggak punya lahan, itu kerjanya HOK, hari orang kerja. Ya, sehari kalau di daerah Pantura ini 100.000. Jadi hari orang kerja gini, waktunya semai, nanti kerja sampai sore dikasih 100.000. Ini petani garap, ya. Nyingkal, bajak sawah, 100.000 sehari. Mindahin dari semai, ditanam, 100.000. Kalau dia kerja 20 hari, ya, karena sawah itu biasanya keroyokan. Kalau pertanian tradisional ya, kan bicara gurem kan, nggak mungkin kan pakai transplanter kan manual ya kan. Bajak aja ya mungkin bajak traktor tapi yang hand tractor misalnya. Itu ada hari orang kerja. Jadi mereka mengerjakan sawah orang lain. Yang satunya petani punya sawah tapi di bawah 1 hektar, 0,25, 0,3, 0,5 itu rata-rata yang ada. Dia mengerjakan sawahnya karena kecil dia kerjakan, tapi pada saat di tempat lain lagi mengerjakan, dia bantu tempat lain. Itu juga ada HOK-nya. Maka ini menghitung pendapatan petani itu mesti lihat tuh petani yang mana tuh gitu. Ada petani satu lagi tuh punya lahan 50 hektar. Lain lagi. Yang punya lahan 200 hektar nggak? Ada juga. Ya, jadi ada petani garap, ada petani yang punya lahan, macam-macam jenis-jenisnya. Gitu. Nah, kalau concernnya di petani saudara kita yang kecil, ya itu dari situ. Ada juga sistem kerja, misalnya paron, ya, atau ada yang 70-30, ada 40-60, itu skema terbentuk di masing-masing. Ya, ada yang manen, ada yang tukang tebas, ya. Emang Indonesia ini agak beda gitu ya, punya banyak skema di seluruh Indonesia beda-beda. Ada yang sewa, ada yang bagi hasil, ada yang macam-macam, ya. Tapi yang jelas dengan harga GKP 6.500, ya, itu keberpihakan pemerintah pada petani. Dikasih pinjaman, makanya ada KUR. Makanya ada Kopdes nanti. Kopdes itu ya dia nanti bisa membeli gabah petani. Kalau nanam ya namanya petani nanam ya memang perlu uang. Berapa per hektar kemarin? Komponen tertinggi dari petani itu apa? Sewa lahan. Jadi komponen tertinggi hari ini itu bukan HOK, tapi sewa lahan. Tahu nggak? 1 hektar sekarang sewa lahan di sini berapa?
Iya. Udah di atas 12 juta, ada yang 15 juta per hektar per musim tanam. Nah, sekarang kita main nih ke Lampung. Masih ada yang 4 juta, masih ada 5 juta per hektar per musim tanam. Main ke Sumbawa agak jauh lagi. Nah, itu 2 juta. Kalau ke Papua, ada sana deh. Lebih murah lagi. Karena lahannya, sewanya lebih murah, maka biayanya lebih murah. Tetapi challenge-nya ada di biaya produksi. Challenge-nya ada di distribusi. Jadi si kepala badan pangan ini dia harus petakan mana daerah produksi, mana daerah konsumsi, berapa produksi, berapa konsumsi, berapa delivery cost dari Sidrap, Pinrang, Parepare ke Jakarta, berapa biaya distribusi dari Ngawi ke Jakarta, berapa pengiriman kalau dia nyebrang dari Lampung ke Jakarta. Kenapa Jakarta? Karena Jakarta daerah konsumsi. Jakarta perlu 90.000 ton 1 bulan, ya kan? Sawahnya terbatas. Dari mana barangnya? Ya dari Pantura. Pantura habis nggak ada panen, kemana? Jawa Tengah. Jawa Tengah nggak ada panen, mana? Jawa Timur. Jadi udah pasti dari Jawa Timur kirim ke Jakarta, distribution cost-nya lebih rendah, lebih tinggi? Lebih tinggi. Tapi kalau Jawa lagi nggak panen semua, Lampung nggak panen. Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan ke sini lebih tinggi nggak? Lebih tinggi. Makanya paling bagus adalah mendekatkan dari sentra produksi. Tapi pada saat memang tidak ada produksi di daerah konsumsi, daerah dekat-dekat di Pulau Jawa, no choice ya kita bawa tuh. Saya dulu kalau ngimport dari Sulawesi Selatan itu 4.000 kontainer setahun. Tukang-tukang beras Cepinang itu saya kumpulkan semua, ya. Kemudian kita beli tuh Sidrap, Pinrang, Parepare semua. Dia lagi panen kita beli, ya. Supaya penggilingan padi yang ada itu tetap menggiling. Jadi kalau kita punya bisnis itu, misalnya bisnis penggilingan padi, jangan sampai mesinnya off gara-gara nggak ada gabah. Jadi dia harus cari gabah terus. Masa bulan ini stop dulu ya karena nggak ada gabah? Itu yang harus dipikirin sama kita semua. Kalau merah, hitam, gelap itu 0, 20, 20, 50, betul nggak? Ini kan gelap nih, 20, 50. Ya. Berarti kalau bulan Juli gelap begini, ini Jawa Timur tadi kan ngomongin Ngawi ya? Ngawi. Berarti bulan Juli, Agustus, September. Kira-kira bulan September ada beras nggak di sini? Susah. Gampang kan lihatnya? Oke, bulan Juni masih bisa nggak nanam? Masih ini loh, Sulawesi Selatan nanam. Betul nggak? Agustus, masih panen nggak Sulawesi Selatan? Masih. Tapi Ngawi panen nggak? Udah mulai, ini loh, merah nih loh. Udah mulai agak seret. Gitu caranya. Kita bukan dukun, tapi kan punya ilmu pengetahuan. Jadi ini datanya BPS ya. Ini dia pakai BMKG, pakai kerangka sampel area. Walaupun ada hujan, tapi misalnya di survei di daerah itu tidak ditanam, sama aja bohong. Yang tadi itu baru satu aspek, masalah air, hujan. Ditanam nggak ditanam, lain lagi loh. Bisa jadi hujan, tapi orang nggak nanam. Kenapa nggak nanam? Nggak punya duit, bisa juga. Nggak nanam karena lagi lebaran, bisa juga. Jadi mesti lihat nih, komprehensif. Airnya ada, petaninya nanam, lahannya ada, baru tuh jadi itu barang.